Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Al-Ihsan yang baik yang dimuliakan Allah. Mari kita mulai pengajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini masih diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat jasmaniah rohaniah kita. Terutama sekali malam hari ini diberikan kembali kesempatan, kemudahan, kekuatan oleh Allah untuk bisa beramal soleh, sholat maghrib berjamaah, pengajian, dan insya Allah nanti sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu, bapak, dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya akan menyampaikan pentingnya sebuah doa dan adab berdoa. Pentingnya sebuah doa dan adab dalam berdoa. Dalam tafsir Ibnu Katsir terungkap sebuah kisah seorang kampung datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi Muhammad itu kan di kota Madinah. Ini orang gunung turun kota gitu. Terus bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya sederhana. Apa pertanyaannya? Aqoribun Rabbuna am ba'idun. Pendek aja. Aqoribun Rabbuna am ba'idun. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan
Tuhan kita itu dekat apa jauh ya Rasulullah? Nah, gitu pertanyaannya. Tuhan kita itu dekat apa jauh? Kalau jauh, saya akan berdoa dengan suara yang keras. Kalau dekat, saya akan berdoa dengan suara yang lemah lembut. Nah, Rasulullah ditanya begitu, itu tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab itu Rasulullah itu. Karena Rasulullah itu kalau jawab kan tidak sembarangan, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu bukan Quran, tidak masuk Quran, tapi setiap yang dibicarakan, yang keluar dari lisan beliau adalah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya berdasarkan kisah ini turun ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 186. Jadi kisah tadi menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran Al-Baqarah 186. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya tentang aku, hai Muhammad, maka jawablah, aku ini dekat. Berarti terjawab nomor buatan pertanyaannya tadi dengan ayat ini. Terjawab. Allah itu jauh apa dekat? Menurut ayat ini, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Karena kaitannya tadi, kalau jauh saya akan berdoa dengan suara keras, kalau dekat saya akan berdoa dengan suara yang lemah lembut, maka ayat berikutnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan setiap doa bagi orang-orang yang mau berdoa. Jadi terjawab lagi. Tadi kan saya akan berdoa dengan suara yang keras kalau jauh gitu. Kata Allah, setiap doa akan dikabulkan bagi yang mau berdoa. Nah, seperti itu. Jadi ini ayat menjawab tadi pertanyaan dari orang kampung tadi. Yang Rasulullah tidak bisa jawab. Akhirnya turun ayat Al-Baqarah 186. Ya. Oleh karena itu, berdoa itu menjadi penting. Ya. Berdoa itu menjadi penting. Dan kata Rasulullah, orang yang tidak mau berdoa, itu dikatakannya orang yang sombong. Orang yang sombong. Orang yang tidak butuh Allah. Tidak berdoa kan berarti tidak minta kepada Allah. Maka dikatakan sombong. Kata Rasulullah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang yang tidak mau berdoa, akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina dina. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dari keterangan hadis ini, maka berdoa menjadi sangat penting. Karena kalau tidak mau berdoa, digolongkan orang yang sombong. Kalau orang yang sombong tidak pernah ke surga, Pak. Orang sombong itu mesti di neraka. Walaupun sebiji sawi, sombongannya itu sebiji sawi, itu tidak akan bisa masuk surga kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena sombong itu haknya Allah. Nah, iblis sombong, maka iblis dinyatakan Allah pasti di neraka. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kenapa doa itu penting? Karena doa itu mempunyai 4 kekuatan. Ya, 4 kekuatan. Yang pertama, doa dapat mengubah takdir. Nah, ini yang pertama. Kekuatan doa itu bisa mengubah takdir. Jadi panjenengan dengan berdoa akan diberi takdir yang baik. Tadinya takdir panjenengan tidak baik, tapi karena panjenengan berdoa, akhirnya diberi takdir yang baik. Waktu panjenengan tadi keluar dari rumah, itu takdirnya jelek. Tapi karena panjenengan keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, kemudian naik kendaraan Bismillah Allahu Akbar subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, diubah takdir jeleknya oleh Allah menjadi takdir yang baik. Maka begitu pentingnya doa. Mestinya panjenengan kecelakaan tadi. Keluar rumah itu ke masjid kecelakaan gitu. Akan jelek gitu. Tapi karena panjenengan doa, keluar rumah doa, naik kendaraan doa, selama perjalanan masjid berdoa, diubah takdir jeleknya menjadi takdir yang baik. Satu-satunya yang bisa mengubah takdir hanya doa. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Yang kedua, kekuatan doa itu membuka rahmat Allah. Jadi kalau kita mau berdoa, itu rahmat Allah terbuka kepada kita. Dicurahkan rahmat Allah kepada kita. Rahmat Allah ini penting sekali. Ya, kita hidup ini butuh rahmat Allah. Mengapa? Karena sebanyak apapun amal soleh kita, tidak akan bisa menjadikan kita masuk surga. Sebanyak apapun. Panjenengan amal solehnya sebanyak apapun, tidak bisa menjadikan panjenengan masuk surga. Yang bisa menjadikan panjenengan masuk surga, kalau dapat rahmat Allah. Apa kata Rasulullah? Layat hula ahadan al jannah. Tidak akan masuk surga seseorang ke surga illa ayyataghamadani Allah birahmatih, kecuali kalau orang itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu rajin-rajinlah berdoa supaya rahmat Allah mendekati kita. Ya, itu yang kedua, kekuatan doa. Yang ketiga, kekuatan doa adalah hidup kita akan terbimbing. Dengan doa hidup kita terbimbing. Ya. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125, may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia dimudahkan untuk mengamalkan ajaran Islam. Salah satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang mau berdoa, itu dibimbing sama Allah. Hidupnya dibimbing sama Allah. Sehingga beramal soleh menjadi mudah. Nah, beramal soleh menjadi mudah. Mudah-mudahan dengan dengan amal soleh memancing datangnya rahmat Allah. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, doa itu punya kekuatan apa?
akan dinaungi, orang yang senantiasa berdoa akan dinaungi dengan keberkahan. Masya Allah. Hidupnya akan berkah kalau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokah. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, termasuk di dalamnya berdoa, lafatahna alaihim barokah minas sama wal ard. Akan dibukakan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Insya Allah. Berkah itu kasratul khair, banyak baiknya. Jadi orang yang diberkahi itu kesini dapat kebaikan. Nah, melakukan ini dapat kebaikan. Melakukan apa lagi dapat kebaikan. Nah, itu berkah. Tapi ada orang yang melakukan ini sial. Melakukan ini dapat musibah gitu. Nah, itu namanya hidupnya tidak berkah. Tapi orang yang hidupnya berkah, kemana saja dapat keuntungan, gitu. Masya Allah, dapat kebaikan. Gitu ya. Beli TV, TV-nya rusak. Rusaknya mendadak karena hujan besar, kemudian ada petir, tersambar petir, kebakar. Itu tidak berkah. Tidak berkah itu macam-macam sebabnya gitu. Tapi kalau orang berkah itu Masya Allah, nikmat sudah. Ya, ziyadatul khair, banyak baiknya. Nah itu, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Nah kapan? Nanti di belakang saya jelaskan. Ya. Nah sekarang bagaimana agar doa kita itu terkabul? Bagaimana agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pengertian dikabulkan Allah itu 3. Ya, kemungkinannya 3. Dikabulkannya itu kontan, cash. Angkat tangan, subuh, maghrib dikabulkan. Masya Allah, cash. Pernah enggak Bapak Ibu berdoa dikabulkannya cash? Nanti napa mboten? Nah, insya Allah pernah gitu. Ya. Kemudian ada yang ditunda, delay gitu, ya, ditunda, tidak dikabulkan hari ini, tapi dikabulkannya bulan depan. Nah, gitu. Bahkan tidak tahun ini, dikabulkannya tahun depan. Gitu. Jadi jenengan sudah berdoa ya Allah gitu, tapi tidak dikabulkan gitu. Tahun depan tahu-tahu dikabulkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya. Kemudian ada yang ketiga, disimpan, deposit, disimpan, pengabulannya itu disimpan sama Allah, nanti dikabulkannya setelah panjenengan meninggal dunia. Jadi panjenengan berdoa waktu masih hidup, sampai meninggal dunia itu tidak dikabulkan. Setelah panjenengan meninggal, kemudian doanya panjenengan dikabulkan. Yang menikmati siapa? Ahli waris. Yang menikmati ahli waris. Gitu. Nah, karena sesungguhnya Allah sudah berjanji tadi di atas ayatnya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa bagi orang yang mau berdoa. Jadi setiap doa akan dikabulkan oleh Allah. Enggak usah khawatir. Akan dikabulkan Allah. Cuma ada yang kontan, ada yang ditunda, ada yang disimpan sama Allah. Nanti ngabulkannya setelah panjenengan meninggal dunia. Nah, itu pengertian makbul, mustajab, ya. Nah, untuk bisa mustajab, Bapak Ibu berdoanya harus tahu waktu. Cari waktu-waktu yang mustajab.
Terus yang kedua, cari tempat yang mustajab. Cari tempat yang mustajab untuk berdoa. Di samping cari waktu. Kemudian yang ketiga, cari keadaan atau kondisi dikabulkannya doa. 3, kalau mau dikabulkan, cari waktu yang tepat, cari tempat yang tepat, cari kondisi yang tepat. Waktu yang tepat itu kapan? Ada 8 ini. Perhatikan Bapak Ibu, gampang ini, panjenengan apal. Setiap selesai sholat wajib, nah, subuh, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap habis sholat wajib, berzikir sesuai tuntunan, kemudian angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah dikosongkan habis sholat berdoa, karena itu waktu yang mustajab. Pada saat sujud, panjenengan sholat terus sujud, itu mustajab itu. Sujudnya kapan? Sujud pertama, kedua, ketiga, semuanya. Sujud terakhir juga. Nah, tinggal panjenengan pilih mau nambahi doa di sujud keberapa. Kalau diucapkan harus bahasa Arab. Kalau diucapkan, ya. Kalau pakai bahasa yang lain tidak boleh diucapkan, karena sholat harus pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia batal sholatnya, ya. Maka kalau pakai bahasa lain itu dalam hati saja. Ada yang berpendapat dalam hati maupun diucapkan harus pakai bahasa Arab. Sebagian begitu, tapi sebagian membolehkan kalau pakai bahasa selain Arab itu dalam hati saja. Ya, sujud, terutama kalau sholat sunnah. Sholat sunnah kan panjenengan bebas ngatur sendiri, mau sujud 5 menit, 10 menit, terserah panjenengan mau sholat sunnah. Jangan begini, sholat jamaah di Masjid Al-Ihsan, imamnya sujud terakhir, sudah duduk, tahiyat, panjenengan sujud terus. Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Makmum harus mengikuti imam. Imamnya tahiyat, ya panjenengan harus tahiyat. Tidak boleh. Imamnya tahiyat, panjenengan sujud terus gitu. Maka kalau ingin sujud lama pada saat sholat-sholat sunnah, tahajud, ya, sholat rawatib, tahiyatul masjid, nah, monggo itu gitu. Kemudian yang ketiga, antara azan dan qomat. Sudah azan tapi belum qomat, panjenengan habis masuk tahiyatul masjid, masih ada waktu untuk kelihatan di situ. 3 menit lagi, masih cukup untuk berdoa itu. Nah, berdoalah Bapak Ibu. Ya, antara azan dan iqomah. Sayangnya terkadang antara azan dan iqomah buat ngobrol. bukan buat berdoa, karena ketemu konco ngobrol. Yang keempat, sepertiga malam terakhir waktu sholat tahajud, ya. Waktu sahur, ya, itu mustajab. Kemudian setiap hari Jumat, dari malam Jumat sampai hari Jumatnya, itu mustajab berdoa. Ya. Kemudian yang keenam, ketika hujan turun dengan lebat. Ini musim hujan. Hujan turun dengan lebat, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, setiap Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu mustajab semua. Dari pagi sampai sore sampai malam, mustajab sepanjang hari itu Ramadan itu 1 bulan penuh. Maka kalau habis Ramadan tidak ada doa yang dikabulkan karena tidak berdoa, rugi sekali. Ya. Kemudian
yang ke-8 antara khutbah 1 dan khutbah kedua di hari Jumat. Khotib kan naik mimbar, nanti khotibnya duduk, nanti berdiri lagi. Nah, pada saat khotibnya duduk, manfaatkan untuk berdoa. Itulah waktu yang mustajab. Apal nggih? Insyaallah. Yang kedua, mustajab karena tempat. Kira-kira di Pekalongan, jenengan kalau mau berdoa di Pekalongan yang mustajab di mana? Di Sapuro nopo di rumah panjenengan? Atau di mana? Ya. Kalau di Indonesia ya, yang mustajab itu 1 di masjid atau di masjid. Ya, di rumah Allah. Yang kedua di musola rumah kita masing-masing. Oleh karena itu penting sebuah rumah itu punya musola. Satu ruangan khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya kalau dalam Al-Quran Nabi Zakaria namanya mihrab. Ya. Wa Zakaria mihrab. Ya. Mihrabnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu tidak punya anak. Terus ngepek anak. Ngepek anak Siti Maryam. Nah Siti Maryam itu senangnya di mihrab. Mihrabnya Nabi Zakaria. Sehari-hari senangnya di mihrab berdoa sama Allah. Suatu ketika mau dikirim makanan, mau disuruh makan gitu, tahu-tahu di mihrab ada makanan. Ada makanan yang sudah siap saji gitu. Ditanya sama Nabi Zakaria, dari mana makanan ini? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikirim langsung sama Allah. Karena Maryam minta. Nabi Zakaria kaget. Wah luar biasa ini mihrab ini. Akhirnya beliau tiru. Setiap saat beliau berdoa di mihrab, beribadah di mihrab, kemudian berdoa kepada Allah. Minta apa? Minta anak. Karena Nabi Zakaria tidak punya anak. Istrinya katanya mandul. Minta anak. Terus apa yang terjadi? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anaknya diberi nama sama Allah. Namanya Ismuhu Yahya. Nah, Ismuhu Yahya. Namanya Yahya. Akhirnya nanti menjadi Nabi Yahya. Nah, Maryam tidak punya suami tapi dikaruni anak. Nanti lahir Isa alaihis salam. Jadi Nabi Isa sama Nabi Yahya itu seangkatan. Gitu. Seangkatan itu. Besarnya sama itu. Dan semua dua-duanya jadi Nabi. Gitu. Nabi Isa dakwahnya sama preman-preman. Kalau Nabi Zakaria dakwahnya sama orang-orang soleh. Di masjid, di musola gitu. Kalau Nabi Isa ini di alun-alun, di pasar-pasar, di preman-preman itu yang didakwahi. Bedanya cuma itu gitu. Tapi sama-sama dakwah, Masya Allah ya. Nah, selain itu yang mustajab di mana Pak? Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Wah itu mustajab semua. Di Ka'bah, di Sa'i, lempar jumroh, di Sofa, di Marwah. Mustajab semua. Nanti di Madinah, di Raudhah. Masya Allah. Maka banyak orang Indonesia nek Pak Ndongo re Mekah. Carane pri umroh. Umroh setiap bulan. Sampai umroh setiap bulan ngapain gitu. Ndongo Pak Uzali ndongo. Ndongone mprono Pak. Karena tempatnya mustajab. Nanti waktunya cari yang mustajab. Jadi waktunya mustajab, tempatnya mustajab. Double mustajabnya. Masya Allah. Ya. Nah terus yang ketiga,
Mustajab karena keadaan. Keadaannya mustajab. Kapan? Kalau Bapak Ibu jadi musafir. Ya, Bapak Ibu sedang musafir, pergi keluar kota, maka itu doanya mustajab. Ya. Kondisi puasa. Bapak Ibu sedang puasa, wajib maupun sunnah, itu mustajab untuk berdoa. Bapak Ibu terdolimi. Wah, terdolimi hati-hati itu. Mustajab doanya itu. Maka jangan pernah mendolimi orang lain. Karena bisa jadi kalau terdolimi mengucap jadi doa celaka kita. Ya. Pada saat sakit, keadaan sakit. Jenengan kalau sedang sakit tuh doanya mustajab. Tapi biasanya yang sakit minta didoakan. Padahal doanya sendiri mustajab. Yang kelima, berkecamuk perang. Jadi kalau ada dua negara perang, wah itu mustajab doanya itu. Doa supaya mendamaikan. Nah, gitu. Berdoa supaya dua negara itu damai, wah itu mustajab itu. Yang keenam, pemimpin yang adil. Jadi kalau ada pemimpin yang adil itu doanya mustajab. Maka Bapak Ibu kalau ketemu pemimpin yang adil, tidak usah minta yang lain, minta didoakan saja. Karena doanya mustajab. Yang ketujuh, doa orang tua kepada anak-anaknya mustajab. Maka sebagai orang tua jangan bosen-bosen mendoakan anaknya. Walaupun anaknya nakal, itu anaknya tidak mau dikasih tahu gitu. Udah didoakan aja yang baik. Mudah-mudahan nanti tobat. Ya. Yang kedelapan, doa kepada saudaranya sendiri, tapi saudara yang didoakan itu tidak tahu. Nah, itu mustajab. Jadi panjenengan mendoakan kakak, mendoakan adik, tapi kakak adik panjenengan yang panjenengan doakan itu tidak ngerti kalau didoakan sama panjenengan. Nah, itu doanya mustajab. Jadi kalau mendoakan saudara nggak usah ngomong-ngomong. Jangan begini, Mas, sampean tak dongake terus sih. Malah dah mustajab. Atau Dek, sampean tak doakan terus, mek sugih ya gitu. Nah, enggak mustajab, Pak. Makanya mendoakan enggak usah bilang-bilang. Nah, itu tiga kondisi, tiga kesempatan doa mustajab. Ya. Nah, terus yang terakhir, bagaimana adab berdoa? Nah, ini adab berdoa. Satu, menghadap kiblat. Usahakan kalau bisa menghadap kiblat. Kan suatu ketika panjenengan tidak bisa menghadap kiblat karena adanya di bis, gitu. Bis jalane ngetan. Panjenengan mau berdoa menghadap kiblat yo angel. Ya udah, tidak usah menghadap kiblat. Tidak harus, tapi kalau bisa usahakan menghadap kiblat. Yang kedua, kalau berdoa mulai dengan hamdalah dan sholawat, minimal itu. Jadi mau berdoa panjenengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru isinya doa. Jangan langsung. Ya, itu adab berdoa. Bersyukur dulu, bersholawat dulu, baru isi doa. Kemudian berdoanya dengan rendah hati. Ya, merasa rendah hati di hadapan Allah, khusyuk dan dengan suara yang lembut. Karena Allah dekat tadi kan. Allah dekat, jadi kalau berdoa dengan suara yang lembut. Ya, jadi ud'u ila rabbika
tadarruan wa hifatan wa dunal jahri. Ya. Berdoalah kepada Allah dengan rendah hati, khusyuk dan suara yang lembut. Nah, tanpa suara yang keras maksudnya, tanpa suara yang keras, yaitu suara yang lembut. Al-A'raf 55. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada berdoa apa? 4, yakin 100% kalau doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin, Pak. Jangan donga ora yakin, yo tidak dikabulkan. Yakin saja. Setiap doa akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kelima, pilih doa yang umum. Jangan berlebihan. Berdoa itu jangan berlebihan, yang umum saja. Allah mengajarinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan akhirat, dan lindungilah aku dari azab api neraka. Itu kan sederhana umum gitu ya. Jangan begini, kalau mau minta calon suami atau minta istri ya berdoa aja, ya Allah mudahkan saya mendapatkan suami, misalnya begitu. Mudahkan saya mendapatkan istri. Sederhana saja. Atau ditambahi yang soleh atau solehah. Cukup sampai situ. Jangan berlebihan. Berlebihan itu misalnya begini, ya Allah karuniakanlah kepadaku suami yang soleh, yang tingginya 170, yang ganteng, yang rekeningnya ada 1 miliar, nah begitu. Nah itu namanya berlebih-lebihan. Ya, sederhana saja. Ya, jangan berlebih-lebihan. Yang keenam, iringi doa dengan asmaul husna. Jangan minta diampuni, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Nah, ya Allah yang Maha Pengampun. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta sugih, ya Fattah, ya Rozak. Minta rezeki, minta dibukakan rezeki, ya Fattah, ya Rozak. Urzukni, nah, halalan wasi'an thayyiban, misalnya begitu. Yang ketujuh, angkat tangan. Kalau berdoa usahakan angkat tangan. Angkat tangannya begini boleh. Rasulullah pernah begini doa tangannya. Waktu sholat, doa sholat istisqa, doanya begini. Sampai ketiaknya kelihatan. Ya. Yang terakhir, mengulang doa yang penting 3 kali. Ya. Jadi kalau doa ini terasa penting, misalnya istri sakit, panjenengan mendoakan, ya Allah sembuhkan istri saya. Sembuhkan istri saya. Ya Allah sembuhkan istri saya. Nah, karena penting diulang 3 kali. Kalau enggak penting, enggak begitu penting ya panjenengan butuh tapi enggak begitu penting, sekali saja. Nah, tapi kalau penting diulang sampai 3 kali. Waktunya sudah habis. Materinya juga sudah cukup. Masih ada sih sebenarnya sebab-sebab tertolaknya doa. Tapi karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ada pertanyaan bisa bertanya nanti di luar setelah sholat boleh, monggo. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.